Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto Channel. Bagi para saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun teman-teman berada, alhamdulillah Jakarta kemarin sore sampai sedikit malam, jam-jam sekitar jam berapa ya, jam 10 atau jam berapa itu Jakarta hujan teman-teman. Jadi cuacanya pagi ini adem, syahdu, segar, dan oksigennya berlimpah ruah. Moga-moga membawa keberkahan, kebaikan, dan juga kesehatan sobat-sobatku yang baik hati dan tidak sombong semua. Kali ini saya tuh pingin ngobrolin mengenai suatu hal yang sering saya lakukan teman-teman. Contoh kecil, saya ngebayangin sesuatu yang benar-benar terus saya bayangin, dan terbawa sampai ke alam bawah sadar saya, suatu titik menjadi nyata gitu ya. Entah bahasanya apa, entah bahasa kerennya apa gitu ya. Tapi itu saya sering membayangkan hal-hal seperti itu teman-teman. Contoh nyata, saat beberapa waktu yang lalu, awal mulanya saya kan pasang AC itu dua teman-teman. Satu dulu pertama zaman anak saya paling kecil, satu. Terus akhirnya nambah. Terus saya waktu itu datang ke rumah saudara, saya ngeliat rumahnya itu dipecah, AC-nya ditaruh tengah-tengah. Nah, jadilah inspirasi saya supaya saya tuh masang AC di tengah-tengah supaya irit. Dengan satu PK saya pecah. Di awal pasang dingin, tapi nyatanya suatu saat semakin kesini AC-nya mulai nggak dingin, terus cara penyuciannya juga susah, akhirnya pada patah segala macam, dan ujung-ujungnya listrik juga tetap tinggi teman-teman. Sampai saya ngebayangin, ya Allah, suatu saat nanti kalau rezekinya ada, saya akan pecah lagi AC, tetap satu-satu di kamar, dan saya akan besarkan supaya dingin, tetap dingin gitu. Karena apa, kalau AC-nya dipecah dan nggak dingin, ujung-ujungnya listriknya tetap mahal. Mendingan AC-nya lebih besar, terus langsung 1 PK tapi suhunya mencapai, dan si outdoor itu kan sering mati, ujung-ujungnya akan juga lebih irit, dan kita merasakan kenyamanan yang pas gitu, sesuai yang diinginkan, suhunya masuk gitu. Dan entah bagaimana ceritanya teman-teman, itu berlangsung berapa lama, terus saya bayangkan, saya ngebayangin kayak ada apa ya, virtual bayangan gitu, sampai satu saya visualisasi kalau bahasanya ya, kalau bahasanya Pak Andri Wongso zaman dulu yang pernah saya dengar, itu visualisasi. Dan akhirnya beberapa minggu yang lalu ya, mungkin teman-teman kalau ngelihat YouTube sebelumnya, itu ada saya pasang AC, ganti AC. Nah itu terjadi teman-teman. Dan hal kayak gini bukan cuma sekali teman-teman, di dalam kehidupan, sepanjang kehidupan saya sampai detik ini gitu, saya sering doing something like that gitu. Contoh nyata lagi, saya dulu waktu masih jadi seorang tukang sapu di Bina Nusantara, saya mulai kenal yang namanya jualan-jualan gitu ya teman-teman. Saya bawa keripik, bawa apa gitu. Terus saya tuh sering baca, karena saya tuh orang yang nggak bisa gaul, ya nggak punya teman banyak, segala macam. Akhirnya pelarian saya membaca buku gitu teman. Dan dari situ saya paham bahwa salah satu cara untuk menggapai sukses, menggapai keberhasilan itu dengan menjadi seorang wirausaha, pebisnis gitu. Akhirnya hal itu mendorong diri saya untuk bermimpi, bercita-cita, dan selalu saya bawa dalam doa-doa saya supaya saya bisa suatu saat bisa berdiri sendiri, bisa jadi seorang entrepreneur, bisa jadi wirausaha. Bergulirnya waktu, doa itu terus saya panjatkan. Kondisi saya naik turun, sakit, kerja, sampai bisa naik level segala macam, sampai di BINUS itu saya keluar di 2012 karena mendapat tawaran yang lain. Terus akhirnya berpindah, dan di 2017 akhirnya saya keluar kerja dengan kondisi bangkrut teman-teman. Tapi waktu bangkrut itu saya udah mulai usaha di dekat kantor, di kantor yang lain lagi, saya udah pindah ya teman-teman, di Gading Serpong, dan menyisakan hutang yang luar biasa teman-teman. Amazing,
Saya keluar kerja, nggak punya penghasilan, hutang saya besar sekali. Bagi saya waktu itu cicilan saya udah sepuluhan juta dan tidak mampu membayar. Ya Allah, ya Allah, Allah. Tapi apakah di balik itu semua, teman-teman? Ternyata akhirnya saya fokus di wirausaha, di entrepreneur, teman-teman. Berkat mimpi saya, cita-cita saya, visualisasi yang terus doa-doa yang terus saya panjatkan, itu kejadian. Saya di 2017 benar-benar real keluar kerja dengan kondisi minus, tetapi satu sisi justru caranya Allah memaksa saya mengijabah doa saya untuk menjadi wirausaha sampai detik ini, teman-teman. Nah, terus satu lagi, teman-teman. Saya dulu waktu masih kerja itu pernah bermimpi pengen jadi seorang manajer, teman-teman. Bayangkan, dari seorang tukang sapu terus naik jadi sekretaris rektorat waktu itu, yang saya tidak mampu di sana, dan saya digeser lagi menjadi seorang IT support, terus jadi sistem operator di BINUS gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya saya itu bercita-cita, bermimpi, wah pokoknya saya level saya harus manajer nih, udah bisa saya jadi manajer. Saya nggak peduli, saya nggak punya background, saya nggak punya ini, cuman punya keyakinan. Saya akhirnya apply beberapa perusahaan. Saya dipanggil. Saya ingat saya dulu saya pernah dipanggil ke area mana ya, saya lupa, tapi ini apa ke mana gitu saya lupa. Saya dipanggil dan saya selalu mengatakan saya ingin jadi seorang manajer. Pernah ke dekat RCTI situ, itu udah, terus kemana lagi ya, ada berapa titik itu saya lupa. Pokoknya selalu saya manajemen, dan waktu itu memang nggak pernah diterima, teman-teman. Tapi cita-cita saya waktu itu, saya berpikir kalau saya nggak diterima ya nggak apa-apa, orang saya masih kerja gitu, saya juga nggak rugi. Tetapi saya ingat banget salah satu pesan dari pimpinan saya waktu saya di tukang sapu itu. Saya mempunyai pimpinan yang sangat bijak, yang sangat visioner, yang mendorong kami untuk terus belajar. Katanya gini, kalau kamu di interview, jawabanmu gimana kalau ditawarin gaji? Biasanya orang-orang yang mengikut, ya udah Pak, ikutin aturan di sini. Tapi justru jawaban bukan itu yang terbaik. Jawabannya adalah kamu harus bisa mengira-ngira kamu itu layak digaji berapa. Kalau misalnya kamu layak digaji 10 juta, ngomong. Ya kalau saya ditanya, pasti akan saya jawab, saya cocoknya digaji 10 juta. Nah itu baru keren, kata dia gitu. Ya akhirnya saya ikutin dengan gaya saya, bahwa saya ya udah, saya seorang manajer. Gitu, teman-teman. Saya ingin lamar seorang manajer, walaupun saya begininya ya cuman masih staff gitu. Tapi tentunya saya langsung lamar manajer, dan saya tidak terima di beberapa interview, itu tidak terima. Akhirnya suatu titik kerjaan saya berpindah, gaji saya naik 2 kali lipat, terus saya berpindah lagi, gaji saya naik lagi, dan endingnya justru mimpi itu nyata pada saat di kantor terakhir. Saya tiba-tiba ya udah, saya di seorang manajer gitu aja. Itulah, dari mimpi, dari hal-hal yang tadinya nggak mungkin, tapi terus saya visualisasikan, saya doa, saya berusaha, akhirnya nyata, teman-teman, bahwa itu nyata. Terus satu lagi, saya setelah keluar kerja di 2017, saya tuh jujur sudah tidak ingin ngantor lagi, karena saya merasa Jakarta macet, perjalanan itu. Terus saya berdream, pokoknya kalau saya kerja lagi, gaji saya harus lebih besar lagi. Saya target 25-30 juta. Karena saya lihat banyak kok orang-orang sebenarnya kemampuannya biasa aja, bahkan saya berasa mampu gitu. Akhirnya saya interview kemana-mana, saya langsung target aja, minta 25-30 juta. Apakah itu jadi kenyataan? Nggak ada yang terima, teman-teman. Salah satu perusahaan yang interview saya adalah Tokopedia. Saya ajukan, saya dipanggil interview, dan mereka nggak ada respon. Saya diterima, nggak, cuman sudah diam saja dan nggak diterima. Tapi teman-teman, itu yang namanya 25-30 juta akhirnya terbayarkan dengan cara berbeda. Saat saya jadi entrepreneur, itu omset saya bisa tembus bahkan berapa kali lipatnya itu, 2 kali lipat. Bahkan di zaman corona justru saya terperangah, ya Allah, kok bisa saya bisa mendapatkan ratusan juta dari
jualan saya, dari produk saya gitu, yang kebayang pun tidak. Jadi kadang-kadang teman-teman, caranya Allah itu berbeda dengan yang kita bayangkan. Tetapi jangan takut untuk menvisualisasikan segala macam. Bisa jadi nyata dengan cara berbeda di luar kemampuan nalar kita sebagai manusia biasa. Jadi teman-teman, mulai sekarang ayo terus jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk bercita-cita, dan terus belajar untuk memvisualisasikan supaya gerak kita pantang mundur. Misalkan kita bercita-cita ingin punya mobil, apa ya, kalau saya kan camper van ya, terus saya visualisasikan camper van bentuknya begini, ininya begini. Hunus, itu semua masih dalam tahap yang belum nyata, tapi kita udah visualisasikan, bisa ngebayangin someday alam bawah sadar kita, kekuatan X di luar kita itu bisa membantu kita. Dan satu lagi, Tuhan tidak tidur. Peluklah mimpi-mimpi teman-teman semua. See you next video. Mungkin cerita ini bisa ada inspirasi. Kalau yang baik silahkan diambil, kalau ada yang keburukan tinggalkan saja. Dan jangan lupa di subscribe, di komen, terus diberikan komentar yang terbaik supaya saya terus bisa belajar. Nawaitu belajar, berbagi, dan juga semoga jadi amal kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.